Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmida, PP 19010031 akan menjelaskan yang pertama definisi modal kerja, yaitu sejumlah dana yang tertanam dalam aset lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditas perusahaan atau net working capital. Investasi perusahaan dalam aset lancar yaitu aset perusahaan yang dapat dikonversikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kedua, perbedaan gross working capital dan net working capital, yaitu modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini dimaksud dengan modal kerja bersih atau net working capital. Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan kemungkinan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada utang jangka pendek dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur. Yang kedua, modal kerja adalah jumlah dari aktiva lancar. Jumlah ini merupakan modal kerja bruto atau gross working capital. Definisi ini bersifat kuantitatif karena menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk maksud operasi jangka pendek. Waktu tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam dan tingkat likuiditas dari unsur-unsur aktiva lancar, misalnya kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Yang ketiga, tujuan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan modal kerja perusahaan serta sebab-sebab perubahan tersebut yang dikenal dengan sumber-sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja pada suatu periode. Yang keempat, sumber-sumber modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Yang ketiga, penjualan aset tidak lancar. Yang keempat, penjualan saham atau obligasi. Yang kelima, penerimaan pinjaman jangka panjang. Yang kelima, penggunaan modal kerja. Yang pertama, pembayaran biaya operasi perusahaan. Yang kedua, kerugian penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Yang ketiga, pembelian aset tidak lancar. Yang kelima, pembelian kembali saham atau obligasi. Yang kelima, pembayaran pinjaman jangka pendek, pembentukan dana untuk tujuan tertentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.